Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan juga puasa di bulan Ramadan. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyam Ramadan membawakan 11 dalil tentang keutamaan keduanya. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan Allah pilih untuk Dia menurunkan semulia-mulia kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya kitab yang termulia, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Rasul jelaskan, itu jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan akan kemuliaan bulan Ramadan, di mana Allah memilihnya sebagai bulan diturunkan sebaik-baik, semulia-mulia kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian dalil yang kedua, Rasul SAW bersabda, Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Apabila telah masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit. Wa ughriqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahannam, naudzubillah min jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dan akan dibelenggu para setan-setan. Wa fi riwayah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasul menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, bagaimana ketika datangnya Ramadan Allah membukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu surganya, dan Allah menutup pintu-pintu neraka, dan Allah membelenggu para setan-setan. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat atau dalil yang keempat, wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, wa yunadi munadin. Ketika datangnya Ramadan, ada seruan dari langit yang mengatakan, ya baghiyal khairi halumma wa akbil. Wahai pecinta kebaikan, kemarilah untuk bersegera, untuk berlomba-lomba dalam beribadah di bulan Ramadan. Wa ya baghiyas syarri aksir. Wahai para pencinta kejelekan, berhentilah dari berbuat kemaksiatan. Bertobatlah di bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan yang demikian itu setiap malam bulan Ramadan, hatta yang qadhiya Ramadan, sampai berakhirnya bulan Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Ini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, bagaimana Allah di bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu berlangsung setiap malam, bukan hanya pada malam yang terakhir saja. Makanya kata para ulama tidak sahih hadis yang mengatakan awal Ramadan itu rahmat,
kemudian yang pertengahan adalah ampunan, kemudian yang ketiga memerdekakan dari api neraka. Ini tidak benar sama sekali. Rasul mengatakan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam Ramadan. Allah membukakan pintu rahmatnya setiap hari di bulan Ramadan. Nah, kemudian dalil yang kelima, Rasul SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak manusia dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali. Ila masya Allah. Sampai apa yang Allah kehendaki. Keutamaan yang luar biasa dari ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana ganjarannya, pahalanya tidak terbilang. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, illa saum, setiap amalan tadi dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali, kecuali puasa, kata Rasul. Fa innahu li, karena itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajazibih, aku akan membalasnya tanpa hitungan. Yada syahwatahu, karena dia meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, meninggalkan makanannya. Min ajli, karena diriku, kata Allah. Ini adalah keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahalanya sampai tidak ada batasannya. Kemudian kata Rasul, lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, selama sehari menahan rasa lapar, haus, dahaga. Ketika datang waktu berbuka, maka dia bergembira karena dia bisa merasakan makan dan minum kembali. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan mendapatkan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah, mendapatkan pahala di akhirat. Wala khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misik, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang keenam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya Allah atau sesungguhnya di surga ada satu pintu yang diberi nama dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga lewat pintu yang namanya ar-rayyan tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq. Ketika semua orang yang berpuasa itu masuk ke dalamnya, maka ditutup pintu ar-rayyan tersebut. Falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan yang khusus, yang istimewa bagi orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Dia disediakan oleh Allah pintu khusus untuk masuk surga yang bernama Ar-Rayyan. Kemudian yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari oleh keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan tentang wajibnya puasa Ramadan, wahtisaban, dan didasari oleh keikhlasan, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Ini keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu, yaitu dengan berpuasa diiringi dengan oleh keimanan dan didasari oleh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ke-8, qala sallallahu Rasul bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ushrina batil kabair.
salat yang 5 waktu antara Jumat dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya jika orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan berpuasa di bulan Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Kemudian dalil yang ke-9, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, murni bi amalin yudkhilnil jannata. Ya Rasulullah, perintahkanlah aku untuk mengamalkan suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasul bersabda, alaika bis-shaum. Wajib bagimu berpuasa, fa innahu la adlalah, karena tidak ada yang sebanding dengan puasa. Summa ataitu atsaniyah. Kemudian aku pun mendatangi Rasul untuk kali yang kedua. Faqal, Rasul tetap bersabda, alaika bis-shaum, pegang erat puasa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ini adalah salah satu pintu ke dalam surga Allah, yaitu berpuasa. Kemudian dalil yang ke-10, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma min abadin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari saja di jalan Allah kecuali Allah jauhkan pada hari itu karena puasanya Allah jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir dari keutamaan puasa Ramadan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainul di sini, yaitu sabda Rasul, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa nanti akan berkata, ai Rabbi inni mana'tuhu ta'am wa syahawat. Wahai Rabbku, wahai Allah, sesungguhnya aku yang mencegah dia untuk makan dan menjauhi syahwatnya bin nahar pada siang hari. Fasyafi'ni fih, maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa Ramadan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.